Aku jumpa Nabi Allah Muhammad SAW. Berarti jumpa dengan siapa? Ruhnya, nurnya. Sedangkan jasadnya sudah wafat. Jumpa Nabi Khidir, itu asli itu. Nabi Khidir mentalkinkan aku baca. Nabi Khidir masih hidup nggak? Cuma kalau kita kan seringnya taunya Nabi Khidir pengemis ya. Ya, enggak mesti. Nabi Khidir itu ujian bagi para salik dan para aulia. Jangankan salik aulia, Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Gimana nih? Kuat gak diuji Nabi Khidir? Nabi Khidir buat pantangan Nabi Musa. Nabi Musa ini menegakkan hukum syariat. Kalau orang ditonjok giginya patah, dia dikisos, patahin giginya. Ini Nabi Khidir bikin apa? Bunuh anak kecil depan Nabi Musa. Protes. Padahal sudah janji nggak bakal protes lagi ngaji. Ternyata ngajinya ini nggak pakai ngaji begitu ini, nggak pakai uraian, ngajinya langsung di tempat. Ini model-model Gusmi. Saya tanya kepada khodam beliau, jumpa di Lampung, Gusmi itu nggak ada ceramah-ceramah begini, jarang. Yang sering itu kami ngaji di dalam kisah. Mengalami sesuatu dapat ilmu, mengalami sesuatu dapat ilmu. Mirip-mirip Nabi Allah Khidir alaihissalam atau Khidir ya. Nabi Khidir masih hidup atau enggak? Tahu dari mana? Pernah jumpa enggak? Hah? Dari cerita. Karena yang cerita ulama yang dipercaya kita coba nanti yang ulamanya antum nggak percaya nih, bapak ibu ini nggak percaya, masih percaya nggak Nabi Khidir hidup? Orang bawa-bawa Imam Bukhari, kata ada seorang ustaz, kata Bukhari, Nabi Khidir, hadis tentang hidup Nabi Khidir dhaif, maka dia meyakini Bukhari tidak percaya Nabi Khidir masih hidup. Ini distorsi teks, nggak begitu cara memahaminya. Secara ilmu hadis itu ilmu panca indera. Secara panca indera tidak ada data atau secara empirik nggak ada data Nabi Khidir itu hidup dalam ilmu hadis. Dalam ilmu apa? Menurut Imam Ibnu Hajar, tapi bukan Imam Suyuti. Menurut Imam siapa? Ibnu Hajar. Tapi secara akliyah dan secara ruhiyah lain cerita. Ya. Secara kasat mata Nabi Muhammad bin Abdullah sudah wafat, benar. Secara ruhiyah sudah wafat belum? Sampai hari ini, bahkan hari ini masih ada orang jumpa rohaniah Rasulullah SAW. Oh, nggak boleh diceritain, Ustaz. Siapa yang bilang nggak boleh diceritain? Ini imam yang kita ceritain, Imam Sidi Ahmad, bercerita tentang pertemuannya jumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Muhammad SAW. Saya dapat kabar dari Gus Novi, Mbah Baidowi, Lasem, juga berjumpa dengan beliau dan menceritakan itu kepada muridnya. Justru dibalik, ciri-ciri orang yang nggak pernah jumpa Nabi yang nggak bisa cerita. Jangan dibalik. Ciri-ciri orang yang jumpa Nabi tidak pernah cerita jumpa Nabi. Itu bohong, kaidah batil itu. Ya, kaidah batilah. Kaidah yang sahihnya apa? Orang itu nggak mungkin menuangkan cangkir kalau isinya nggak ada. Maka pasti orang menceritakan apa yang ada dalam cangkirnya, apa yang dialami. Kalau nggak pernah jumpa ya nggak pernah cerita.
Ya. Oke, itu satu ya. Apa kata Sidi Ahmad? Aku jumpa Nabi Allah Muhammad SAW. Berarti jumpa dengan siapa? Ruhnya, nurnya. Sedangkan jasadnya sudah wafat. Jumpa Nabi Khidir, itu asli itu. Apa yang beliau alami? Falaqananil Khadir alaihi salam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nabi Khidir mentalkinkan aku bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, gurunya Mbah Baimun Zubair, dan gurunya anak-anak beliau, murid dari Mbah Baidawi. Mbah Baidawi itu gurunya Syekh Yasin juga. Dimasukkan ke dalam kitab musalsalnya, judul babnya apa? Al-Musafahah Al-Khadiriyah. Musafahah bersalaman ala Nabi Khidir, dan talqin di bagian lain. Selevel Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki percaya bab ini. Loh, kok ada kiai hari ini yang gak sampai makom mereka gak percaya? Ya mungkin karena makomnya gak nyampe ya. Harusnya kalau gak nyampe tawakuf, tasdik. Tawakuf itu diam aja, nggak usah ingkar, nggak usah bilang iya. Kalau tasdik, karena yang ngomong imam dari masyaikh kita, harus kita percaya aja. Ya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, gurunya para kiai di negeri kita, tinggal di Mekah. Masukkan itu ke kitab hadis musalsal. Oke? Berarti selevel Syekh Muhammad Yasin Al-Hadis percaya begitu. Ada musafahah Khidir, ada talqin Nabi Khidir. Ya, saya juga dapat dari beberapa masyaikh. Oleh karenanya para sadah Idrisiyah, pemimpin-pemimpin tarekat Idrisiyah, mereka bertahaddus menceritakan nikmat Allah ini. Apa? Sanad kami, silsilah kami ke Nabi Khidir pendek katanya. Ya boleh sih. Tidak lama kata Sidi Ahmad, setelah diamalkan zikir ini, beliau jumpa lagi dengan rohaniah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Khidir, dan sekarang langsung diajar oleh rohaniah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikirnya sama apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahum ilmullah. Orang baca ini dengan hati yang hadir, dihitung zikir tahlilnya sebanyak pengetahuan Allah. Sebanyak pengetahuan Allah. Percaya? Orang yang hidup 12 abad setelah Nabi dapat talqin dari Nabi, percaya nggak? Ya. Makanya saya tanya tadi, yang meninggal itu Muhammad Rasulullah atau Sayyidina Muhammad bin Abdullah? Jasad Sayyidina Muhammad bin, kalau Muhammad Rasulullahnya, Muhammad Nabiullahnya, Muhammad Nurullahnya masih utuh. Nabi Muhammad masih Nabi gak? Masih Nabi? Kalau Nabi Isa turun, masih Nabi atau wali? Wali yang kencang.
Nabi Isa kalau turun sebagai nabi apa sebagai wali? Apa dalilnya? Apa kata beliau? La nabiyya ba'di, gak ada lagi nabi setelah aku. Jadi jangankan Mirza Ghulam Ahmad Qadianiyah, Nabi Isa turun aja bukan sebagai nabi, sebagai wali. Maka imam-imam kita ijma mengatakan kalau Nabi Isa turun karena khataman lil auliya, beliau menutup semua generasi para wali. Betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW, penutup kewaliannya dulu seorang nabi. Dulu seorang nabi Bani Is turun sekarang bukan sebagai nabi. Maka Nabi Khidir itu gelar nabinya tetap, tapi nubuatnya sudah nggak berlaku. Imam Qushairi mengatakan Khadir waliyun min awliyaillah, wali dari antara wali Allah. Syekh Ahmad Tijani juga begitu. Tapi Imam Nawawi bilang nggak begitu. Apa kata Imam Nawawi? Enggak, dia seorang nabi. Gimana cara mengislah dua pendapat ini? Ini ulama bilang dia wali, yang satu bilang dia, kata Imam Nawawi, kalau kita katakan Nabi Khidir itu bukan nabi, nanti khawatirnya orang berkeyakinan seorang nabi bernama Musa berguru kepada wali. Terbayanglah oleh orang awam bahwa wali lebih tinggi dari nabi. Tapi dijawab oleh guru-guru kita, masyayikh kita hari ini, enggak begitu. Yang dikalahkan Imam Qushairi itu tentang hakikat kenabiannya sekarang. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nabi terdahulu muncul, Nabi Ibrahim dipanggilnya nabi, tapi beliau statusnya bukan nabi lagi, umat Nabi Muhammad SAW. Saya sering sampaikan, setiap nabi, kalau di riwayat ada sekitar 12 yang sahih, 12 nabi. Tapi sebenarnya semua nabi berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah doa nggak jadi umat Nabi Muhammad waktu di alam ruh? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Ada yang ingat gak? Pak Ali ingat gak Pak Ali? Namanya bagus Pak Ali. Kan pangkatnya tinggi nih. Di sono ingat gak? Nggak nyambung ya? Kita tanya ke Kiai, siapa tahu Kiai ingat. Gus, ingat gak Gus? Dulu dalam ruh pernah doa gak dulu? Gimana nih? Gak ingat toh? Gak ada yang ingat, Kiai aja gak ingat, apalagi situ. Yang mengingatkannya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pakai ayat alastu birabbikum. Bukankah kata Allah ini di alam ruh, aku ini pemilik Tuhannya kalian, pemilik kalian atau Tuhannya kalian. Lalu semua ruh menjawab, bala syahidna, tentu ya Rabb, kami menyaksikan. Kenapa enggak syahid itu aku menyaksikan? Karena tidak ada yang sanggup menyaksikan Allah kecuali Allah lebur basar dia dalam basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad masih bisa dijumpai nggak sampai sekarang? Apanya? Jasadnya apa kan? Nurnya. Dan yang paling bagus menjelaskan ini Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, ada yang jumpa Nabi misalnya, permisalannya.
Misalnya habis ngaji sirah Nabi, kisah Nabi, terbawalah nih ke alam tidur permisalan yang dikisahkan oleh Pak Kiai. Karena saking rindunya kepada beliau, gambaran di bawah Nabi pakai serban, bajunya hijau dan segala macam, jumpa persis seperti itu. Itu namanya jumpa citra permisalan Nabi. Dan itu hak, itu benar. Ada orang bukan di alam misal dia ketemu, dia di alam nur. Dia jumpa nurnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang naik lagi di alam ruh, dia jumpa dengan ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi jumpa beliau banyak caranya. Bahkan ada cara jumpa yang jumpanya setiap hari. Namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Ini perhatikan. Orang Lasem pasti pernah dengar kitab Al-Hikam. Ya. Karena pasti ada yang ngaji kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam dikarang oleh Ibnu Athaillah Sakandari, Alexandria. Dia punya guru namanya Al-Mursi. Apa kata Al-Mursi? Inni a'adadtu nafsi ghairal muslimin. Aku menganggap diriku tidak Islam lagi illam aran Nabi SAW lahzatan. Jika aku tidak memandang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu gimana caranya itu? Dan itu tertulis di semua kitab. Di kitab Lataiful Minan, namanya abang beliau Gus Minan. Ya, jangan-jangan ngambil dari kitab Lataiful Minan. Ada Syazilinya berarti ya, keluarga tarekat. Bapak Ibu yang bukan Allah, oleh karena itu jumpa dengan Nabi jika bersumber dari kekasih-kekasih Allah tidak usah diragui. Namun ada cara mengujinya bahwa ini benar atau tidak benar. Dan satu hal lagi, mimpi bukan untuk dipercaya. Sebenarnya sebagai sebuah akidah, kata Nabi SAW, inna ru'ya salihah minal mubasyarat. Mimpi itu bagian dari kabar baik. Jadi kita tidak menjadikan mimpi sebagai sumber dalil, kecuali tarekat Idrisiyah menjadikannya sebagai sumber amal. Dan alhamdulillah ulama negeri kita sangat dewasa, tidak ada satupun yang memfatwakan sesat tarekat Idrisiyah. Ya, nggak ada kan? Temboro, tahu Temboro? Itu dulu pendirinya tarekatnya Idrisiyah, sampai kemudian gurunya Syekh Abdul Fattah kalau nggak salah meninggal di Garut, di Tasik. Dia kemudian ngambil tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Maka sekarang di sono orang jemaat tabligh itu suluk. Orang jemaat tabligh itu bukan Wahabi Pak ya. Jemaat tabligh yang khuruj itu Ahlus Sunnah. Cuma mungkin gayanya nggak Jawi. Ya, bajunya baju Pakistan, India, Bangladesh. Nggak apa-apa. Ya harusnya khurujnya pakai batik gitu ya. Kenapa? Karena budaya sana dibawa ke sini ya. Kita canggung juga lihatnya. Tapi ala kulli hal, jangan salah paham terhadap jamaah tabligh. Mereka Ahlus Sunnah sama dengan kita. Paling 1-2 oknum yang tidak paham, membid'ahkan amalan. Padahal adab orang khuruj nggak boleh membid'ahkan amalan orang kampung. Itu yang saya tahu ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi salah satu redaksi zikir, dan zikir ini zikir paling afdal. Afdalu dzikri la ilaha. Nah, zikir ini pemaknaannya itu bisa dengan cara tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamha. Apa arti fi kulli lamha? Setiap saat, setiap waktu. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap hembusan nafas. Ini yang bernafas tidak hanya manusia, hewan juga bernafas. Itu pohon juga bernafas. Maka siang-siang begini, ini semoga nanti tambah banyak pohonnya nanti Pak Jerifai ya. Jadi kalau bikin acara nggak gerah lagi, banyakin pohon sini. Pohon itu dia bernafas mengeluarkan O2. Itu yang kita butuhkan. Maka coba cek, kalau orang menanam pohon sekeliling rumahnya, itu langsung bisa turun 3-5 derajat. Ya, lebih adem. Silakan nanti dipilih pohon apa yang cocok. Ya, tanya pakar pohon yang bisa rindang-rindang begitu ya. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap nafas. Coba nafas kayak gimana nafas? Nafas. 1, 2, 3 gitu ya. Ada keluar masuknya, ada. Coba kalau nafas nggak dikeluarin gimana? Coba nafas, ambil nafas 1, 2, 3. Tahan. Coba nggak keluarin, kuat nggak? Mesti dikeluarin. Dan bernafas ini sebenarnya menirukan akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Ada satu riwayat, berakhlaklah, berperilakulah seperti perilakunya Allah. Salah satunya nafas. Salah satunya apa? Dan zikir paling afdal, zikir pakai tahan nafas. Oleh karenanya ada namanya zikir nafi isbat. Zikir meniadakan la ilaha illallah ditahan napas. Ada Fatihah 1 napas, tapi nggak seperti tarawih yang di mana tuh? Blitar. Itu saya nggak tahu tuh sanatnya kemana itu. Sanatnya jangan-jangan ke Gus Hadi itu ya. Itu kan bacanya cepat Gus, tapi nggak secepat itu kan, masih bisa jelas kita dengarnya. Gus Hadi ini kalau khataman dari pagi, asar khatam dia, biar ya dikit. Sayyidina Utsman sehari semalam 8 kali, berarti siang 8, malam 8 kali. Itu gimana caranya? Itu napas. Pakai apa? Orang kalau bisa ngatur napas, dia pindah dimensi. Bisa pindah alam tanpa disadari. Gak percaya ya? Gak usah percaya. Yang begitu gak usah dipercayai. Itu untuk dilalui. Malam yazuk, lam ya'rif. Yang belum melakukannya, mengamalkannya nggak akan paham, ya, nggak akan paham. Sunan Kalijogo itu salah satu wiridnya sehingga dia tahan duduk, itu dia zikir tahan napas. Sunan Bonang itu zikirnya tahan napas. Orang belajarnya di laut kok. Selain belajar di bumi, dia juga belajar di laut. Kalau nggak tahu zikir tahan napas, gimana ceritanya? Salah satu mursyid di kampung kami, namanya Syekh Muhammad Nurullah, karena sudah wafat kita sebut namanya. Anak dari seorang wali juga. Beliau mursyid Tariqat Naqsyabandiyah dan Samaniyah Al-Qadiriyah Al-Khalwatiyah. Tinggalnya dekat sungai. Di situ anak-anak main-main tepi sungai, berenang, hilang. Dipanggil beliau, itu cebur masuk, lama sekali. Kita nggak tahu hitungannya berapa jam. Cuma orang kampung kan lebay, 3 jam Pak katanya.
Manalah sampai 3 jam. Ya paling ya lama lah. Dan gak keluar-keluar. Sampai kemudian ketemu anak itu ternyata emang sudah masuk ke dalam, hanyut. Ditanya sama muridnya, kok bisa lama? Mungkin barangkali setengah jam, 1 jam. Pakai apa Tuan Syekh? Jawaban beliau, zikir tahan nafas, la ilaha illallah. Di Uzbek ada seorang imam namanya Imam Abdul Khalik Al-Hujdwani. Jadi kalau ziarah pertama ke Uzbek, wali songo pertamanya di sana Abdul Khalik Al-Hujdwani. Ini sama dengan Mbah As Morokon di Palang Tuban itu dari negeri Uzbek. Zikirnya sama. Apa kata Imam Abdul Khalik? Nanti Imam Abdul Khalik ini menurunkan zikir namanya Khatam Khajakan. Khatam Khajakan ini lanjutannya Tariqat Naqsyabandiyah. Kata Imam Abdul Khalik, aku didatangi Nabi Khidir dan beliau mengajarkan aku zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi belum pakai fi kulli lamhatin. Apa kata beliau? Kamu masuk ke dalam air, jangan keluar 2 jam. 2 jam dia nggak keluar. Jangan cobain ya. Ini nggak boleh dicobain kalau nggak ada mursyidnya. Ini hanya boleh dicobain kalau ada mursyid. Kalau mursyid nggak nyuruh, jangan minta ya. Karena Imam Abdul Khalik nggak pernah minta, disuruh karena patuh kepada Tuan Syekh. Ternyata seorang Nabi Allah, Nabi Khidir, dia turun langsung. 2 jam dia nggak keluar air, napas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dalam hati. Lidahnya dikunci, hidungnya, kalau orang lidah kunci tahan napas semuanya akan tertutup. Lebih kenceng daripada diving. Pernah dengar diving nggak? Diving itu masuk ya 10 meter, 20 meter. Kalau di dalam laut ini kan arusnya macem-macem. Nanti kalau orang nggak paham bisa pecah nih gendang telinganya. Ada teknik-teknik yang saya nggak ngerti-ngerti amat, tapi barangkali Al-Imam Abdul Khalik Al-Hujdwani, pendahulu Naqsyabandiyah, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, mempraktekkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tahan napas 1 napas di dalam air. Dan itu tertulis di kitab Rasyahat Ainul Hayat. Ya, silakan, kan hijabnya santri itu dan sebagian kiai, mana kitabnya ya. Baca kitab Rasyahat Ainul Hayat atau yang sudah diringkas oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, judulnya Al-Mawahib Al-Sarmadiyah ya. Jadi zikir yang dibawakan tadi oleh Gus Novi ini bukan zikir sembarangan Bapak Ibu. Jadi kalau beliau baca begitu, baca dengan semangat, hayati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada tambahan belakang. Ada dama wasi'ahu. Sebanyak bilangan ma, apa yang wasi'ahu, yang luasnya diliputi oleh ilmullah, ilmunya Allah. Pertanyaan, ilmu Allah meliputi apa aja? Ilmu Allah itu meliputi semua alam. Betul nggak? Berarti zikir ini meliputi seluruh alam. Namun bagusnya kalau baca ini nanti ada buku beliau khusus tentang wirid sholawat. Zikir ini dipadu dengan sholawat, sholawat Sidi Ahmad, ya, supaya apa? Zikir la ilaha illallah itu faedahnya bikin hangat diri kita. Dia mesti disejukkan lagi dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu mau mengamalkan zikir tadi nggak?
diamalkan cukup dibaca 3 kali ba'da sholat. Mau? Ya, biar sama dengan zikir alam semesta. Coba dibaca sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah. Amin. Ya, maksus itu maksudnya dikhususkan oleh Nabiullah Khadir untuk Sidi Ahmad Al-Idrisi. Dan sanadnya bukan sanad ahli hadis, sanadnya sanad ruhani. Dan ini dibenarkan oleh Imam Sakhawi jauh sebelum beliau, sezaman dengan Imam Suyuti. Imam Sakhawi mengatakan, jika tidak jumpa secara fisik, mungkin saja jumpa secara rohani. Sayyidina Uwais Al-Qarni, masih ingat, tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Uwais ini mau haji, mau jumpa Nabi. Tapi ibunya mengatakan, wahai Uwais, jika engkau berangkat, ibumu yang rentah ini sama siapa? Uwais udah siapkan kendaraan, semua zat perbekalan. Kata Uwais, baik ibunda, tapi tunggu sebentar, aku ada urusan. Itu semua bekal dia, dinar dirham dia, ontak dia, makanan dia, dihantarkan kepada kawannya yang nangis-nangis gak bisa berangkat, tapi doa setiap hari, ya Allah, apapun caranya berangkatkan aku haji, apapun caranya berangkatkan aku haji. Ternyata itu caranya. Berangkatlah melalui Uwais. Apa kata Uwais? Bro, mas bro, ini onta, ini duit, ini makanan, bro, berangkat. Berangkatlah itu orang. Sampai itu orang di Mekah, lagi tawaf, yang pertama dia lihat Uwais. Bingung gak? Masuk kepada Arafah, yang dia lihat lagi sedang wukuf Uwais. Maka Sayyidina Muhammad SAW berkalam kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Hei Umar, hei Ali, jika engkau ada kesempatan, nanti carilah orang bernama Uwais Al-Qarni, mohonlah ampun kepadanya. Secara ilmu hadis, Uwais ini disebut mukhadramin, sezaman dengan Nabi tapi tidak jumpa Nabi. Secara ilmu hadis, karena ilmu hadis ini ilmu empirik, gak jumpa secara fisik, berarti gak jumpa. Maka yang jumpa lewat mimpi bukan sahabat Nabi ya. Nanti ngaku-ngaku sahabat Nabi lagi. Ini secara ilmu hadis. Tapi secara rohani, Uwais jumpa terus Nabi SAW. Saya baru paham baca kitab judulnya Siratul Aulia atau Khatmul Aulia karya Imam Al-Hafiz Al-Wali Al-Arif Billah Al-Hakim Tirmizi. Imam Hakim dari kota Tirmiz zaman dengan Abu Isa Tirmizi. Dia punya kitab Khatmul Aulia. Apa kata dia? Tahukah engkau apa yang terjadi pada Uwais? Uwais itu patuh kepada ibunya karena dia ingat itu ajaran Nabi. Maka setiap kali dia berbuat baik ke ibunya, dia pandang ibunya, ibu hakiki adalah Ahmad Ruhullah. Maka saat dia berbuat baik kepada ibunya, dia ruhnya langsung terhubung kepada Ummur Ruh, induk semua ruh, Abur Ruh, ayahanda semua ruh, Sayyidina Muhammad SAW. Maka Nabi langsung tahu. Maka Nabi kata Nabi, nanti kamu cari wahai Umar, wahai Ali. Umar cari sendiri, Ali cari sendiri. Mereka jumpa. Selevel Umar, selevel Ali, bukan Pak Ali ini.
diminta, disuruh beliau memohon ampun terhadap urusan-urusan mereka. Berarti Uwais jumpa Nabi secara rohani, jumpa Nabi secara fisik, tidak jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya, disebut tabi'i mukhadram, ya, pengikut Nabi tapi tidak jumpa secara fisik, namun sezaman dengan beliau. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini zikir diamalkan Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, ditalkinkan secara khusus, maka disebut tahlil makhsus. Ya, saya tanya kepada Romo Kiai Taifur Mawardi waktu minta sanad tabarukan ke beliau, tarekat terakhir yang sering diamalkan Abu Yasin Muhammad apa, Romo Kiai? Jawaban beliau, yang sering saya lihat tarekat Idrisiyah, karena simple, silsilahnya dekat ke Nabi, amalannya sederhana. Namun ini bukan nyuruh Bapak Ibu bertarekat baru. Saya mau kasih pertanyaan, ini sebagai bagian part terakhir sebelum penutup. Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Idrisi jumpa rohani Nabi. Oke? Apakah itu khusus untuk beliau? Bolehkah hari ini Gus Novi secara ilmu rohani atau ilmu akidah Allah perjumpakan rohani Nabi? Mungkin nggak? Dan ditalkin Nabi, mungkin nggak? Ditalkin Nabi Khidir, mungkin nggak? Mungkin. Secara ilmu akidah Ahlussunnah mungkin. Pertanyaan kedua, apakah yang terjadi pada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi sama juga dengan Sidi Ahmad Tijani, ya? Apakah setelah mereka sudah tidak ada lagi wali yang layak mengalami itu? Gimana? Masih ada nggak wali yang layak mengalami itu? Gimana? Ada? Mungkin? Mungkin nggak dia orang Jawa? Mungkin nggak dia orang Sunda? Orang Padang? Orang Bugis? Orang Nusantara? Mungkin nggak? Mungkin aja. Suka-suka Allah. Itu Sidi Ahmad bukan orang Arab Jazirah Arab, dia orang Maroko, orang Maghrib. Ya, Sidi Ahmad Tijani ngalamin hal sama, juga bukan orang Jazirah Arab, dia orang Maghrib. Berarti pengalaman jumpa Nabi nggak mesti kepada orang-orang tertentu. Siapa saja yang Allah pilih mungkin terjadi. Makanya di Quran disebut Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Ya, surat Asy-Syura, ya. Allah suka-suka dia siapa yang dia pilih untuk datang kepadanya. Oleh karenanya ini ujian orang di zaman Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Selama ini orang berpikir percayanya mau wali udah mati. Mati dulu wali, orang-orang percaya. Lebih kurang sama di zaman itu. Sidi Ahmad dianggap sesat, dianggap khurafat, dianggap halusinasi. Tapi muridnya paham dan sebagian ulama paham. Beliau tidak difatwakan sesat, tapi disesatkan juga oleh orang lain. Masalahnya apa? Boleh nggak ini diceritakan kepada umat Islam? Bagi saya semua nikmat dari Allah boleh diceritakan dengan cara yang tepat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya akhir surat Ad-Duha. Coba akhir Ad-Duha apa? Amma bini'mati rabbika. Perhatikan kalimatnya, bukan fahadis dulu. Fahadis ceritakan, enggak. Yang tepat itu bini'mati rabbika, yang dipandang nikmat Allahnya, bukan ceritanya.
Hari ini orang berdebat karena berbeda pendapat tentang ceritanya, bukan tentang nikmat Allahnya. Maka Imam Ghazali mengatakan, yang disebut tahaddus bi ni'matillah an tuhadditsa bi ni'matihi wa tara anal mun'im al haqiqi huwa Allah. Tahaddus min ni'mah itu hakikat dari syukur. Ketika engkau meyakini, memandang, merasakan sang pemberi nikmat itu Allah. Jadi yang hebat bukan Sidi Ahmad Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Maulana Khalidi, Sidi Muhammad Karim Samani. Bukan. Yang hebat itu Allah yang ngasih. Jangan sampai kisah itu membuat kita mengkultuskan seorang imam. Mentakzimi boleh, mengkultuskan jangan. Mencintai wajib, ya, tapi mempercayai yang bukan-bukan jangan. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, ingin gak jumpa Nabi? Ingin? Mau beneran? Beliau mengijazahkan secara am. Ini ijazah Nabi, nggak perlu ijazah dari kiai. Kata beliau, aksiru minas salah fi yaumil jum'ah. Perbanyak sholawat pada hari Jumat. Hari Jumat itu mulai dari hari Kamis sore sampai besok sore. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Semua sholawat kamu langsung dilapor sampai kepadaku. Ma'rudah. Bertanya sahabat Nabi, wahai baginda, mana mungkin sampai kepada engkau waqad aramta, sedangkan jasadmu sudah hancur. Ternyata sahabat Nabi belum tahu sebagian bahwa tubuh para anbiya tidak pernah disentuh oleh cacing, oleh tanah, tidak pernah dirusak oleh tanah dan cacing. Maka Sayyidina Muhammad SAW berkalam. Ini hadis Imam An-Nasai, hadisnya sahih. Inna Allah harrama al ardi an ta'kula ajsad al anbiya. Di riwayat lain antufsida ajsad al anbiya. Allah mengharamkan kepada bumi untuk mengganggu, merusak tubuh para anbiya. Karena para aulia, para ulama itu pewaris para nabi, insya Allah terjadi sama. Ya, insya Allah terjadi sama. Jadi hari Jumat sholawat jangan kurang dari, mau dikasih angka nggak? Kalau saya dulu saya kasih angka, jangan kurang dari 1000. Sholawat itu tak terhingga. Tapi khusus hari Jumat, sekali duduk jangan kurang dari 1000. Waktunya di waktu duha sebelum Jumat. Gimana saya kerja? Ya gimana dong? Ya udah pindahin ke malam hari. Malam Jumatnya. Itu sudah berlaku. Sudah berlaku, Pak. Cuma kan ngantuk-ngantuk ya. Ya. Dan nanti ini dijamin, ini mujarrab, sudah dilakukan oleh banyak wali-wali Allah, termasuk Al-Fakir sendiri mengalami, walaupun belum pantas menyandang derajat wali. Suatu saat Rasulullah akan mendatangi, ya, di alam antara tidur dan jaga, atau di dalam mimpi, atau dalam keadaan jaga, terserah Allah punya kehendak. Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Ya, berapa sholawatnya? 1000. Cobain ya. Kuat nggak? Nah, harus kuat. Orang disuruh kerja, ntar dapat gaji sekian mau, giliran mau jumpa Nabi nggak mau. Emang kita ini kurang mahabbah dengan Nabi Muhammad SAW. Main handphone bisa berapa lama? Nonton YouTube bisa berapa lama? Nonton Netflix bisa berapa lama?
Emang kalian ini akan dibangkitkan bersama YouTube, Netflix, dan Facebook. Tidak dibangkitkan bersama Rasulullah. Mau dibangkitkan bersama Rasulullah? Hari kiamat tuh hari Jumat. Banyak-banyak sholawat hari Jumat. Kalau rasa hadir Nabi ini sudah nyatu, rasanya. Orang tidak ada nyatu sama Nabi. Rasa hadirnya yang nyatu. Rasa satu itu di bagian rasa, bukan di hakikatnya. Zat kita tak beda dengan beliau. Maka dia bisa merasakan kapanpun bisa sholawat. Kalau orang begitu nggak perlu lagi angka. Angka itu cuma untuk patokan latihan mubtadi pemula. Bagi yang sudah muhibbin pencipta, bagi dia angka itu nista. Masa ama Allah sama Rasulullah pakai angka-angka, ya? Maka bagi yang sudah merasa pencinta, ini jebakan nih. Bagi yang sudah merasa berselawatlah fi kulli lamhatin wa nafasin. Berselawatlah setiap saat, setiap napas. Maka ada namanya sholawat pada napas. Itu ya, ilmunya masih belum boleh dibuka itu ya. Semoga bermanfaat. Ini sudah jam 3:30 ya. Berarti sudah dapat 2 ilmu ya. 1, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada masalah ingin jumpa Rasulullah ya, perbanyak sholawat pada hari Jumat pasti. Tapi waktunya suka-suka Allah. Nanti yang sudah jumpa lapor ya. Nanti pasti pengalamannya nggak jauh-jauh beda. Apa pengalamannya? Itu rahasia. Zuq ta'rif. Rasakan dulu, jarib ta'rif. Tadri. Rasakan dulu, lalui dulu, alami dulu. Pasti nanti pengetahuan kita akan sama-sama. Insya Allah. Nasallallahu afwa wal afiyah lana wa li walidina wal masyayikhina ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ismuhu fil arshi Ahmad Mahmud. Al-Fatihah.